mau dibawa kemana Islam ini? Mau dibawa kemana generasi Islam ini kau semua suku sahabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menguasai pagi, petang hingga malam hari. Tidak lupa kami panjatkan salam serta sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi panutan, pencerah bagi umat Islam di seluruh dunia. Kaum muslimin wal muslimat di penjuru bumi. Kali ini saya akan membahas ataupun mengomentari ataupun mengkritik sebagai umat Islam. Saya ataupun mungkin bahkan Anda semua itu prihatin dengan situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Di media sosial sering kita siang, pagi, malam disuguhi adegan-adegan atraksi-atraksi ataupun berbagai video ataupun para, kalau katanya kalau begenya itu para YouTuber, begitu banyak channel-channel ataupun para YouTuber itu atau beraksi ataupun unjuk kebolehan ataupun unjuk gigi dengan berbagai keterampilan dan kemampuannya itu di channel-channel YouTube. Jadi media sosial itu tergantung, baik buruknya itu tergantung siapa yang menggunakan. Jadi jangan sampai kita itu menyalahkan media itu. Jadi media itu ibarat alat, seperti alat. Jadi alat itu tergantung yang menggunakannya. Jadi contohnya itu pisau atau sabit. Sabit itu kalau digunakan untuk membunuh orang ya tidak benar. Tapi kalau digunakan untuk tapi kalau digunakan untuk cari rumput itu benar, bahkan dapat pahala karena kambingnya itu nggak kurus. Begitulah seperti media sosial, itu tergantung kita menggunakannya. Kalau digunakan baik ya baik, digunakan buruk ya buruk. Jadi kita sering berlabuh di channel-channel YouTube itu, kita akan tiap hari kita itu disuguhi adegan-adegan. Jadi ada begitu banyak orang-orang itu yang bersobran, macak kiai, ulama, ustadz, itu tingkah lakunya betul-betul aneh. Bahkan sangat primitif. Jadi mungkin kita kalau berlabuh di channel YouTube itu banyak sekali channel itu yang menampilkan adegan-adegan, ada orang yang menemui setan, ada yang berbicara dengan setan, bahkan ada yang mengeluarkan ilmu-ilmu gaib, tenaga dalam dan sebagainya. Dan itu semua saya pribadi itu ajaran primitif. Kenapa ajaran primitif?
Karena itu semua itu di Islam itu tidak ada. Di sini saya tegaskan, itu bukan dari ajaran Islam. Jadi Islam itu bersumber pada Al-Quran, sunnah, dan hadis yang sahih. Jadi hadis itu juga ada dua, hadis nakli dan hadis akli. Jadi kalau tidak bersumber pada Al-Quran, sunnah, dan hadis yang sahih, itu bukan ajaran Islam. Jadi kalau para komentator itu, para penggemar YouTube, utamanya para penggemar seperti itu kok terbelalak atau heran dengan adegan kayak sihir, dukun, dan sebagainya, itu berarti Anda itu minim ilmu tentang Islam. Jadi Islam itu tidak gitu. Islam itu sangat modern, moderat, bukan primitif. Jadi di sini tegaskan adegan-adegan di YouTube seperti tenaga dalam, seperti apa itu, seperti menebus alam gaib, berbicara sama makhluk halus, bahkan nyekeli demit, makhluk halus dan sebagainya, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam bukan gitu. Jadi Islam itu dibangun atas dasar Al-Quran, sunnah, hadis yang sahih. Bahkan hadis juga dibagi dua, ada hadis akli dan nakli. Kalau tidak ada dalam sumber-sumber itu bukan ajaran Islam. Jadi sebagai orang Islam itu jangan terkecoh dengan itu semua. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan takbir Allahu Akbar lalu mengeluarkan tenaga dalam, itu bukan ajaran Islam. Islam itu bukan gitu. Islam itu moderat sekali. Jadi Islam itu memang awalnya itu memang berawal dari moderat. Dan mengapa jadi primitif? Nah itu ya umatnya saja yang membawa ke primitif. Jadi Islam sebenarnya itu adalah Islam itu hadir di bumi itu sangat moderat. Bahkan Islam itu kalau terus-terusan disuguhi tayangan-tayangan yang takhayul, tayangan-tayangan yang primitif, tayangan-tayangan yang jadul, lalu akan bawa kemana Islam ini? Jadi untuk menguasai dunia, mengembalikan masa kejayaan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya itu pernah menguasai dunia itu bukan dengan suguhan-suguhan primitif gitu. Bukan bagaimana nyantet orang, bagaimana mengeluarkan tenaga dalam, bagaimana menangkapi tuyul setan. Mau dibawa kemana Islam ini? Mau dibawa kemana generasi Islam ini kalau semua terus disuguhi tayangan-tayangan kayak gitu? Jadi bagaimana kita membangun generasi Islam yang kuat secara iman, secara materi, moderat, berkarakter, ya berdasar dengan Al-Quran, sunnah, hadis yang sahih. Jadi untuk bersaing di percaturan dunia yang semakin ketat ini, kalau semua tayangan-tayangan Islam, utamanya bagi orang-orang yang mengaku ahli dakwah, mengaku ustadz, terus-terusan menyuguhi tayangan-tayangan, bagaimana menangkap demit, bagaimana mengusir tuyul, mau dibawa kemana Islam ini? Jadi di sini saya tegaskan semua tayangan-tayangan yang sejenisnya seperti itu bukan dari ajaran Islam. Ini penting kita tegaskan karena generasi Islam itu sekarang sudah krisis akidah. Mana yang ajaran Islam, mana yang bukan, tidak tahu. Jadi kalau para ustadz yang mengaku ahli dakwah itu terus-terusan menyuguhi tayangan kayak gitu, mau dibawa kemana generasi? Bagaimana mungkin kita mengembalikan masa kejayaan, masa keemasan Islam kalau terus-terusan begini? Dan yang lebih parah lagi, para ustadz yang memakai sobran, yang tiap
seringkali membaca ayat-ayat Al-Quran itu, parahnya lagi itu terjadi pertengkaran mulut antar ustadz. Saling ejek, saling alok. Apa-apaan ini? Apakah ini semua dengan dalih atau tujuan untuk menang, menaikkan ranking, menaikkan subscribe? Para ustadz yang seharusnya itu memberi teladan contoh yang baik. Kok malah perang mulut antar ustadz? Apa-apaan ini? Malu kita. Mau dibawa kemana ini semua? Wahai para ahli dakwah yang mengaku ustadz, jangan kau bawa mundur ini agama Islam. Menguasai dunia, bisa disegani dunia. Menguasai dunia, menguasai ekonomi, menguasai IT, menguasai persenjataan. Kita bisa menguasai dunia, kita bisa unjuk gigi, kita bisa disegani dengan cara bekerja keras, membangun ekonomi yang halal, yang kuat, menciptakan persenjataan yang kuat, menciptakan anak didik yang iman dan berprestasi. Itu cara memajukan Islam. Tidak disuguhi tayangan-tayangan bagaimana nyekel tuyul, bagaimana ngusir demit, bagaimana nyantet orang. Itu apa-apaan ini? Anda boleh main gitu, tapi jangan mbah-mbah nama Islam. Jadi marilah kita semua sadar bahwa untuk memajukan Islam supaya disegani di percaturan dunia ataupun untuk menciptakan generasi-generasi Islam yang tangguh, teguh akidah, itu bukan disuguhi kayak gitu. Mari kita bangun Islam dalam bingkai moderat, iman yang kuat, berkarakter, tetap bersyariah, ekonomi yang kuat, itu membangun umat. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga menjadi renungan kita semua bahwa mari kita ciptakan generasi Islam yang kuat secara iman, materi, moderat, berkarakter, tidak gagap IT, yang nanti bisa menguasai dunia dalam bingkai syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akidah.